Kita di dalam beribadah banyak tantangannya. Ada namanya bisikan setan, begitu juga penyakit malas tadi, malas apalagi ibadah sholat subuh, majelis ilmu ba'da subuh, itu memang ada godaan selalu. Tetapi kalau pertolongan Allah datang, campur tangan Allah, dorongan untuk kita beribadah, bisikan setan itu nggak ada. Penyakit malas itu juga nggak ada. Apa kiat-kiatnya, Pak, supaya kita selalu menerima pertolongan Allah ini di dalam karir ibadah kita? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat kita agar selalu ditolong oleh Allah. Yakinkan bahwa manusia itu dhaif, lemah. Ya, kita ini lemah. Jangan sombong, gampang deket ini sholat, orang tinggal melangkah doang. Buktinya yang nempel sama masjid aja banyak. Ya, tapi apa sebanyak orang yang ada di dalam masjid? Orangnya ke masjid semua? Belum tentu. Karena tidak ditolong oleh Allah. Jadi dekat. Jadi supaya ditolong oleh Allah, yakinkan bahwa kita itu, hati kita harus selalu bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Sering-seringlah membaca itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Begitu. Itu dalam bentuk doanya. Kemudian kalau dalam bentuk aktivitasnya, segera lakukan ibadah sholat, karena sholat itu adalah pertolongan. Wasta'inu bis-sabri, bukan sabar. Sabar itu ketika ngadepi masalahnya sabar, tapi pertolongannya ada di sholat. Bisa dimengerti? Jadi dalam kehidupannya Allah, gaji 13 turun-turun, 13 jadi 12 aja nggak ada, Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau ditolong oleh Allah, ada aja yang nolong Allah. Masya Allah. Jadi apa? Tolonglah agama Allah. Intang surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, Allah akan tolong kita. Kemudian apa lagi? Di samping keyakinan kita supaya ditolong Allah, menolonglah kepada orang-orang yang meminta tolong kepada kita. Tolonglah orang-orang yang meminta tolong kepada kita. Kita akan ditolong oleh Allah. Ta'arraf billah ya'rifka bisyiddah. Jadi bahasanya apa? Kenalilah doamu kepada Allah, niscaya Allah akan datang di saat kamu dalam keadaan susah. Kemudian beramal solehlah ketika kita dalam keadaan lapang. Halo? Beramal solehlah kita dalam keadaan lapang. Banyak-banyaklah berdoa ketika dalam keadaan lapang. Allah akan datang, Allah akan menolong ketika kita dalam keadaan susah. Masya Allah. Kalau kita rajin menolong orang, maka kesusahan kita akan ditolong oleh Allah. Masya Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Begitu Pak kiatnya. Jadi kita bergantung kepada Allah. Doanya la haula wala quwata illa billah, sekaligus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah.
kiat yang lainnya. Di saat kita longgar, di saat kita dalam keadaan senggang, lakukanlah amal soleh. Ini waktu ini banyak, jangan dibuang nganggur, baca Quran zikir sebab itu semua amal soleh akan ada manfaatnya, semuanya ada manfaat. Contoh nih, contoh ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Pernah dengar itu? Pernah. Udah dengar aja deh, urusannya biar cepet. Ya, begitu terjebak, gua tertutup dengan batu yang begitu besar. Apa yang dilakukan? Dia berdoa, bertawasul melalui amal soleh, karena ketiga ini rajin melakukan amal soleh, tawasul. Makanya sampai nih ngaji ini bisa jadi tawasul nanti ketika kita memiliki kesempitan. Jadi mengerti? Sehingga 3 pemuda itu masing-masing berdoa. Si A berdoa, ya Allah, saya dulu pernah melakukan ini semata-mata karena Engkau. Jika Engkau terima ya Allah, bukalah pintu gua ini. Satu. Si B berdoa lagi, 2. Si C doa lagi, 3. Terbuka. Artinya apa? Disitulah pentingnya kita di saat lapang mempergunakan waktunya untuk beramal soleh. Apa amal solehnya? Bisa sholat sunnah, bisa baca Quran, bisa juga zikir, bisa juga menolong orang, hal-hal yang lain. Lakukan kebaikan semuanya. Nanti karena kebaikan tersebut akan datang ketika kita dalam keadaan susah. Masya Allah. Bisa dimengerti? Halo? Insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau di Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu, Iya. iyyaka nasta'in. Ini sama seperti yang Kiai jelaskan tadi. Kita hanya bersandar, kita hanya menyembah, kita hanya memohon hanya kepada Allah. Iya. Jadi kalau di dalam hadis qudsi wahadal ayat wahadil ayat nisfaini, pada ayat ini dalam konteksnya ini ada 2 perjanjian Allah dengan hambanya, dengan kita maksudnya, dengan saya, dengan ibu bapak-bapak semua. Nisfun yang separuh adalah untuk Allah, wa nisfun wa li'abdi, separuh untuk hamba. Iyyaka na'budu, apa maknanya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu lah ya Rabb kami menyembah. Sekarang Anda sedang sholat, sudah melaksanakan perintah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan wa hadza li'abdi, sementara ini adalah perjanjian haknya hambaku, kata Allah. Wa li'abdi, sementara untuk hak hambaku masa'ala, apa yang kamu minta Allah pasti kabulkan. Masya, di ayat ini makanya kalimat Al-Fatihah itu pembuka terkabulnya hubungan antara diri kita dengan Allah di Al-Fatihah. Makanya ulama-ulama kita kalau ada orang sakit Al-Fatihah, kalau doain orang lain Al-Fatihah, orang susah Al-Fatihah. Jangan giliran kondangan kita baca Al-Fatihah aja ya. Janganlah, lain ceritanya. Tapi boleh nggak? Boleh aja supaya Allah bukan dengan caranya Allah, gitu ya. Jadi penting. Makanya Al-Fatihah itu sebagai pembuka, sehingga ditempatkan Al-Quran aja pada posisinya adalah di pertama, di surat pertama, untuk membuka seluruh kemuliaan-kemuliaan Quran segini banyaknya ini, yaitu dibuka dengan Al-Fatihah. Bisa dimengerti? Bisa paham? Insya Allah. Tinggal yang lain udah paham tuh, ya. Makanya baca Quran, walaupun ya kita semua punya berapa baca. Nah, kita nggak mampu sampai 10 lembar, ya 5 lembar, 5 lembar nggak mampu Ustaz. 2 lembar ya 2 lembar, 2 lembar nggak mampu Ustaz.
Saya baru aba doang, aba, tati, titi, tuti. Ya udah satu lembar nggak mampu lagi, setengah lembar nggak bisa, udah dibacain Quran kalau nggak bisa semua mah. Masya Allah. Gitu ya. Jadi Quran itu penuh dengan hidayah, makanya hudan lil muttaqin. Di dalam Quran itu berbagai macam petunjuk. Kalau Qurannya dibaca maka akan menjadi petunjuk keselamatan, petunjuk kebahagiaan, petunjuk kemuliaan, petunjuk apalagi dunia maupun akhirat itu Quran. Makanya Quran itu harus selalu dibaca. Ya, karena yang tahu perjalanan dunia sampai ke akhirat itu Allah, dan petunjuknya ada di dalam Sekarang Al-Qurannya gak pernah dibaca, disimpan doang. Ada yang pernah punya Quran gak pernah dibaca? Nggak ada. Kasih ke orang yang sering baca biar pahalanya mengalir. Saya ini Quran Madinah ada, Quran Persia ada, Quran ini ada, dibaca enggak? Enggak. Ngapain? Ya Masya Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan para jemaah yang berpula. Ini ada tambahan pertanyaan, yaitu termasuk orang itu punya otak, yaitu dia berusaha dengan doa juga. Doanya juga adalah dibarengi dengan doa durian, sehingga dia berdoa untuk memenuhi kewajiban keluarganya, termasuk dua kewajiban membayar utang. Kemudian juga sehingga dia dengan ada kesimpulan itu sampai ada dengar azan itu tidak mau datang ke masjid. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya perlu pertegas. Seluruh urusan manusia, kalau kita dekat sama yang bikin manusia, nanti yang menyelesaikan zat yang bikin manusia, yang memudahkan, yang melancarkan. Tadi saya katakan jangan mengandalkan seolah-olah dengan pekerjaan kita selesai semua, begitu ya. Karena manusia memang didesain oleh Allah, diprogram oleh Allah itu agar selalu dekat dan minta tolong kepada Allah. Allah itu senang kalau dimintai tolong. Tapi kalau manusia sekali bisa nolong, dua kali bisa tolong, tiga kali, setengah nolong, 4 kali, nggak mau nolong. Tapi kalau Allah justru malah senang dan bangga orang yang selalu minta tolong sama Allah. Sehingga ada ayatnya, Ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Masya Allah. Jadi minta tolonglah kepada Allah. Nanti Allah yang akan menolong. Allah kalau sudah menolong, caranya Allah. Umayyatakillah yaj'al makhraja. Allah siapa jalan keluarnya yang tidak disangka-sangka, yang tidak menyusahkan kita dan dimudahkan oleh Allah. Nikmat banget itu. Kuncinya dengan apa? Takwa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita tujuannya ingin menyelesaikan hubungan dengan manusia, tapi dipanggil oleh zat yang bikin manusia justru berargumen dengan manusia. Allah tahu nggak kira-kira? Alasan kita tahu nggak? Kebohongan kita tahu nggak? Tahu. Jangan kalian ngomong, daun yang jatuh di tempat yang gelap saja kelihatan. Makanya ada katanya, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Ada ayatnya. Surat apa itu? Surat Al-Mulk. Ayo, gimana bunyinya? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Aw ijharu bih innahu alimun bi dzatis sudur. Ada enggak? Wa
itu mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Dia Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam dada. Diucapkan tidak diucapkan, Allah mengetahui. Masya Quran yang dibaca, makanya kali-kali dibaca itu biar ingat gitu. Hafal surat Al-Mulknya? Insyaallah. Doa kemarin hafal kan yang saya suruh? 2 ayat kemarin. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum yawmal qiyamah. Ingat ya? Wah, ingat ya Allah. Wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Enak ya kalau punya bisa hafalan. Insya Allah ya dihafalin. Surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Makanya kenapa untuk dihafal? Karena ketika ayat itu dihafal, ada salah satu ulama Madinah mengatakan ketika seorang kufar, orang yang hafal Quran, mengerti arti, kemudian ada peringatan ayat itu sampai nangis di dalam sholat, gak berhenti-berhenti. Saya sendiri mencoba ada apa sih sebetulnya rahasia ayat itu. Masya Allah, dalam sekali Pak. Nanti saya terangkan pertemuan berikutnya nantilah insya Allah. Itu ayat 29 dan 30. Apa sih rahasia? Ada 3 amalan ternyata di situ. 3 amalan istimewa. Dan itu 3 amalan itu cerminan dari orang bertakwa. Amalannya orang bertakwa itu ada di 3 amalan itu. Dan kata Allah dikatakan di situ, liwafiyahum ujurahum yaumal qiyamah. Allah ingin menyempurnakan pahalanya. Jadi bukan hanya sekedar dikasih pahala, tapi pahala yang sempurna. Masya Allah. Pahala yang sempurna, ketentraman yang sempurna, kesehatan yang sempurna, rizki yang sempurna, iman yang sempurna. Mau begitu? Insya Allah mau. Ini sama Allah lah Qurannya, makanya dibaca ya. Surat Fatir ayat 29 dan 30 dihafalin ya. Insyaallah. Siap dihafalin? Siap satu-satu? Ah itu masalahnya. Nanti yang bisa hafal boleh pulang Pak. Lah iya kita ujian. Kalau yang hafal nanti masuk surga, gimana itu? Mau nggak kira-kira? Hah? Lah iya, makanya dengan dihafalin itu, niscaya kita akan selalu ingat dengan muamalah diri kita, sehingga nanti kita nggak asal nggak sembarangan gitu ya. Ya ikuti dulu bareng-bareng nah, biar ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih
Innahu ghafurun syakur. Bisa? Tadi bisa. Hafal? Belum. Begitu. Bisa? Alhamdulillah. Iya, kalau ditanya bisa tadi kan udah bunyi. Hafal? Jujur begitu baru benar. Tanya bisa, bingung jawabnya. Ya, siap ngapalin? Siap ngapalin? Yang nggak hafal nanti suruh bawa nasi uduk. Nasi kuning deh. Ya sekali-sekali kita dimotivasi biar nanti ke depan kita oh iya ada tanggung jawab. Jangan ustadznya doang punya tanggung jawab, santrinya nggak punya tanggung jawab. Gitu kan 2 ayat ya, insya. Kalau baca diulang-ulang itu ada pahalanya nggak? Ada, setiap kali bunyi itu berpahala, Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira. Dan ketika Allah memasukkan hidayah melalui makna itu, kita akan tergugah sendiri hati kita. Dan disitulah ada kekuatan hidayah kalau kita sering diulang-ulang. Insyaallah hafal ya. Insyaallah hafal ya. Siap hafalin? Siap hafalin Ibu? Bener nih. Masa nyanyi hafal? Ya Allah, lagu kenangan hafal, nostalgia hafal, Quran belum tentu hafal lah. Bismillah, yakin sama Allah. Ya, kita lagi. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Suaranya enak-enak ya, Masya Allah. Kalau bareng, kalau sendiri-sendiri, nah itu baru kelihatan nasinya. nasi uduknya. Insya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk beramal, diberikan hidayah oleh Allah, dan jangan merasa bisa. Bergantunglah kepada Allah, meminta tolonglah kepada Allah, karena Allah sangat senang dan suka ketika diminta tolong oleh hambanya, menunjukkan kelemahan dan kedaifan seorang hamba, dan Allah akan tolong. Amin ya rabbal. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Ini ada canda-candaan dikit-dikit nih, mohon maaf nih. Ya, Bapak. Ya, dimaafkan Ibu nih, Bapak-bapak nih, yang sepuh-sepuh nih, Pak Haji. Ya, mohon maaf nih semuanya nih. Kalau ada salah-salah kata jangan dimasukkan dalam hati. Yang jelek buang ke sungai. Ya, biar dimakan sama ikan, ikannya diambil lagi sama orang, dijual lagi ke orang Pemda lagi, dimakan lagi, masuk lah. La ilaha illallah. Demikian yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan